Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Semantik yang beranggotakan Ami Susulawati, NPM 19106310080001, Dian Komala, NPM 19106310080136, Fitriani Dewi, NPM 19106310080141, Priscila Yari Kamswandi, NPM 19106310080106, Suci Andini, NPM 19106310080171, Wahyu Setiawan Raharjo, NPM 19106310080176, Endang Sutisna, NPM 19106310080182, yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang perubahan makna. Perubahan makna. Ferdinand de Saussure berpendapat bahwa makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki terdapat pada sebuah tanda linguistik. Jika tanda linguistik disamakan dengan kata atau lexem, dapat disimpulkan bahwa makna adalah sebuah konsep yang dimiliki oleh setiap kata atau lexem. Jika tanda linguistik disamakan dengan morfem, maka dapat diartikan bahwa makna adalah konsep yang dimiliki oleh setiap morfem, baik itu morfem dasar maupun morfem afiks. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan makna pada suatu kata, yaitu yang pertama, perkembangan dalam ilmu dan teknologi. Dari sini, sebuah kata yang tadinya mengandung konsep makna mengenai sesuatu yang sederhana tetap digunakan walaupun konsep makna yang dikandung telah berubah akibat dari pandangan baru atau teori baru dalam satu bidang ilmu atau sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Teori baru mengenai sastra menyebabkan makna kata sastra itu berubah. Sastra tadinya bermakna buku yang baik isinya dan baik bahasanya menjadi berarti karya yang bersifat imajinatif dan kreatif. Yang kedua, perkembangan sosial dan budaya. Bentuk katanya tetap sama, tetapi konsep makna yang dikandungnya sudah berubah. Contoh, kata saudara dalam bahasa Sanskerta bermakna saperut atau seperut, satu kandungan. Kini kata saudara memiliki arti untuk menyebut atau menyapa siapa saja yang dianggap sederajat. Contoh, saya mempunyai seorang saudara di sana. 3. Perbedaan bidang pemakaian. Setiap bidang kehidupan mempunyai kosakata tersendiri yang hanya dikenal dan digunakan dengan makna tertentu dalam bidang tersebut. Contoh, kata menggarap yang berasal dari bidang pertanian dan segala macam derivasinya. Tampak dalam pasuk menggarap sawah dan petani penggarap. Kini banyak digunakan dalam bidang lain dengan makna mengerjakan. Tampak dalam frase menggarap skripsi dan menggarap generasi muda. 4. Adanya asosiasi. Kata-kata yang digunakan di luar bidangnya masih ada hubungan dengan makna yang digunakan pada bidang asal. Contoh, kata amplop yang berasal dari bidang administrasi atau surat menyurat, itu makna asalnya, yaitu sampul surat ya. Ke dalam amplop itu selain bisa dimasukkan surat, tetapi bisa juga dimasukkan benda lain seperti uang. 5. Pertukaran tanggapan alat indera. Dalam penggunaan bahasa, banyak kasus pertukaran tanggapan antara indera yang satu dengan indera yang lain. Contoh, rasa pedas yang seharusnya ditangkap atau ditanggap dengan alat indera perasa pada lidah tertukar
ditanggap dengan alat indera pendengaran tampak dalam ya. Ujaran kata-katanya cukup pedas. Contohnya seperti itu. Yang keenam, perbedaan tanggapan. Setiap unsur leksikal atau sebenarnya secara sinkronis telah mempunyai makna leksikal yang tetap, namun ada pandangan hidup ataupun ukuran dalam norma kehidupan di dalam masyarakat. Maka banyak kata yang menjadi memiliki nilai rasa rendah, kurang menyenangkan. Di samping itu, ada juga yang memiliki nilai rasa tinggi atau yang mengenakan. Contoh, kata bang seperti dalam Bang Dul dianggap peyoratif. Sebaliknya, kata bung seperti dalam Bung Karno, Bung Hatta dianggap amelioratif. 7. Adanya penyingkatan. Di dalam bahasa Indonesia, ada sejumlah kata yang karena sering digunakan, maka kemudian tanpa diucapkan secara keseluruhan, orang sudah mengerti maksudnya. Contohnya, kalau dikatakan ayahnya meninggal, tentu maksudnya adalah meninggal dunia. Jadi meninggal adalah bentuk singkat dari ungkapan meninggal dunia. Seperti itu. 8. Proses gramatikal. Dalam hal ini, yang terjadi sebenarnya bukan perubahan makna, sebab bentuk kata itu sudah berubah sebagai hasil proses gramatikal. Jadi, tidak dapat dikatakan kalau dalam hal ini telah terjadi perubahan makna, sebab yang terjadi adalah proses gramatikal dan proses gramatikal itu telah melahirkan makna-makna gramatikal. Dan yang terakhir, 9, pengembangan istilah. Salah satu upaya dalam pengembangan istilah baru adalah dengan memanfaatkan kosakata bahasa Indonesia yang ada dengan jalan memberi makna baru. Contoh, kata papan yang awalnya bermakna lempengan kayu, kini diangkat menjadi istilah untuk makna perumahan. Seperti itu. Proses terjadinya perubahan makna. Salah satu aspek dari perubahan bahasa adalah perubahan makna. Perubahan makna ini menjadi sasaran kajian semantik historis. Perubahan makna dapat dianggap sebagai akibat hasil proses yang disebabkan oleh hubungan sintagmatik, yaitu satuan leksikal dapat mengalami perubahan arti yang disebabkan oleh kekeliruan pemenggalan morfem-morfemnya. Kemudian persandingan yang lazim disebut kolokasi. Dan yang terakhir, penghilangan salah satu unsurnya. Kemudian 2, rumpang di dalam kosakata. Kosakata, suatu bahasa kadang-kadang kekurangan bentuk untuk mengungkapkan konsep tertentu. Penutur bahasa dapat memilih satuan leksikal yang ada, yaitu A. menyempitkan maknanya, ada lagi B. makna satuan leksikal, C. memakai metafor ataupun kiasan ya, dan D. acuan yang ada di luar bahasa. 3. Peralihan dari pengacuan yang konkret menjadi abstrak. Pengacuan hal yang konkret dapat beralih ke hal yang abstrak. Tampak dalam contoh berikut. A. Menangkap dengan tangan menjadi menangkap dengan akal. Contoh lagi, B. Merangkap. Merangkap itu identik dengan kertas. Kertas yang disatukan menjadi dirangkap. Tapi digunakan juga menjadi merangkap jabatan. Seperti itu. 4. Sinestesia. Sinestesia adalah penggabungan dua macam tanggapan panca indera terhadap satu hal yang sama. Sinestesia dapat mengakibatkan perubahan makna. Pengalaman pahit terjadi kombinasi antara pencerapan indera perasa, pengalaman, dan indera pengecap pahit. Yang terakhir,
Penerjemahan harfiah. Salah satu akibat proses perubahan makna yang terjadi adalah adanya satuan leksikal kuno dan satuan leksikal usang. Satuan leksikal kuno adalah kehilangan acuannya yang berada di luar bahasa masa kini. Sedangkan satuan leksikal usang menurun frekuensinya adalah karena konotasi yang dimilikinya. Jadi kesimpulannya, makna dari sebuah leksem atau kata dapat mengalami perubahan. Namun, perubahan tersebut secara diakronis bukanlah sinkronis. Perubahan makna kata atau leksem secara diakronis bersifat kemungkinan. Perubahan makna juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan perubahan makna itu terjadi. Seperti tadi yang disebutkan, perkembangan dalam ilmu dan teknologi, perkembangan sosial dan budaya, perbedaan bidang pemakaian, adanya asosiasi, pertukaran tanggapan alat indera, perbedaan tanggapan, adanya penyingkatan, kemudian proses gramatikal, pengembangan istilah. Perubahan makna juga dapat disebabkan oleh hubungan sintagmatik, rumpang di dalam kosakata, peralihan dari pengacuan yang konkret menjadi abstrak, sinestesia, dan penerjemahan harfiah. Baik, mungkin itulah pemaparan yang bisa disampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.